Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 109. Ini masih tentang bagaimana ciri-ciri Yahudi dan Nasrani, ciri-ciri ahlul kitab. Jadi secara umum kita sudah bisa melihat ahlul kitab itu memang tidak yakin, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada ayat sebelumnya. Sekarang juga diberitahukan oleh Allah bagaimana ciri-ciri Yahudi dan Nasrani ini. Ini sebenarnya ayat ini 109. Ini diturunkan kepada sahabat Nabi ketika berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Kemudian yang kedua Ammar bin Yasir. Jadi artinya apa? Ketika Ammar bin Yasir sudah masuk Islam, kemudian Hudzaifah bin Yaman sudah masuk Islam, mereka itu diiming-iming sesuatu oleh Yahudi dan Nasrani supaya meninggalkan Islam kembali dan kembali kepada agama menyembah patung. Ya, ini ayat 109. Jadi walaupun seperti itu, ada nanti satu ayat diturunkan kepada orang-orang tertentu. Bukan berarti tidak berlaku untuk kita, tidak. Jadi ada istilahnya begini, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis yang berkaitan tentang sesuatu hal, itu tidak hanya berkaitan dengan hal itu saja, tapi berlaku untuk semuanya. Seperti sahabat Rasulullah SAW, itu ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berwudu di tengah laut? Kami air minum tidak ada lagi, kalau kami minum tidak cukup untuk wudu. Kalau kamu wudu tidak cukup untuk minum. Ya. Kalau minum tidak ada wudu, kalau kami wudu tidak ada untuk minum. Sehingga Rasulullah mengatakan, ini untuk sahabat-sahabat ini, jadi air laut itu halal, boleh. Jadi kalian bisa berwudu dengan air laut. Bukan berarti ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, hanya berlaku kepada sahabat saja, tidak. Tapi berlaku untuk semuanya. Nanti waktu kita buka hadisnya, oh ini kan untuk sahabat ini, bukan untuk kita. Ini berlaku untuk semuanya. Ini walaupun ayat ini untuk Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir, tapi berlaku juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca ayatnya. Ini ayatnya cukup panjang, nanti kita pilah-pilah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita usahakan habis subuh ini. Sekarang kita mulai dari penggalan pertama. Wadda katsirum min ahlil kitab. Ya, itu dulu. Ya, coba dibaca terjemahannya. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Ya, udah ada cukup. Ini panjang kali ini. Kita belakang lagi. Wadda katsirum min ahlil kitab. Itu saja dulu. Ya. Ahlul kitab itu menginginkan, senang betul mereka itu, ini kalau mengembalikan kan satu kalimat lagi, Pak. Kalimat yang pertama saja dulu. Ahlul kitab mereka senang kepada kamu. Ya, nanti kalimat selanjutnya kita penggalain lagi, Pak. Apa makna wadda? Wadda itu kalau di dalam bahasa Arab al-wadud. Wudun itu apa? Senang.
Di dalam kajian bahasa, al-wudu itu ahabba wa tamanna. Orang Yahudi adalah musuh kita. Kenapa? Dia senang kepada kita untuk menjebloskan kita kepada neraka. Jadi menjebloskan kita ke neraka. Jadi makanya musuh kita itu sebenarnya, kalau kita lihat di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, musuh kita itu 4 sebenarnya. Musuh kita 4. Jadi bukan setan saja. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, al-awaiqu fil ibadati arba'un. Jadi yang menjadi musuh kita, yang mengganjal kita dalam beribadah, yang mengganggu kita dalam beribadah, itu 4. Yang pertama sekali adalah an-nafsu, ya, nafsu. Maka nafsu itu bisa membuat kita itu susah untuk beribadah. Nafsu itu bisa membuat kita berat untuk beribadah. Nafsu itu bisa membuat kita merasa gundah setiap hari. Jadi dengki itu kan masuk ke dalam ini juga. Jadi kajian dengki itu masuk dalam kajian nafsu kita, karena tidak senang melihat orang lain. Jadi ada gara-gara nafsu itu, nafsu paling dominan, paling atas. Yang membuat seorang susah ibadah, susah berbuat kebaikan, itulah nafsunya. Yang kedua baru syaitan. Kenapa syaitan susah ketika kita beribadah? Dia menjanjikan sesuatu. Seperti Nabi Adam alaihissalam, ketika digoda oleh syaitan kan menjanjikan sesuatu. Nabi Adam tahu kalau tinggal di dalam surga tajribah itu hanya sebentar saja, di antara asar dan maghrib. Jadi hanya berapa jam saja. Nabi Adam tahu, bukan tidak tahu. Kenapa? Karena Nabi Adam bukan lahir di surga tajribah. Nabi Adam lahir di dunia. Setelah itu baru dibawa ke surga tajribah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang ada dalam tafsir Baidawi. Jadi tubuh beliau terbentang di antara Mekah dan Taif, ya, sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan roh oleh Allah, kan digoda oleh syaitan dan lain sebagainya. Kemudian baru syaitan mengatakan, saya tidak akan sujud kepada orang ini. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membawa ke dalam surga tajribah. Sampai ke dalam surga tajribah, Nabi Adam tertidur. Dan kemudian apa kata Nabi Adam sebelum tidur? Rugi saja saya diciptakan oleh Allah kalau saya cuma sendiri. Ketika bangun dari tidurnya, rupanya apa? Wa wajada bi jambi ra'sihi imra'ah. Dia melihat ada seorang wanita di samping kepala dia. Dan dia bertanya, "Man anti? Limadza khuliqti?" Kamu siapa dan untuk apa diciptakan? Dijawab oleh Hawa, "Ana Hawa, khuliqtu," saya diciptakan karena kamu. Nah, ini katanya. Setelah itu apa? Digoda, ini cerita panjang. Digoda oleh iblis dan setan. Makanya iblis dan setan menggoda Adam untuk makan buah khuldi, ya. Tetapi dengan janji-janji. Janjinya apa? Kamu kalau makan buah khuldi ini, kamu akan kekal selama-lamanya. Maka kenapa dinamakan dengan buah khuldi? Khuldun itu artinya kekal. Karena Nabi Adam tahu beliau cuma sebentar saja di surga tajribah. Akhirnya apa? Mau mendengar perkataan iblis, janji-janji iblis. Nah, ini begitu juga nanti. Jadi iblis itu menjanjikan sesuatu. Bahkan ketika nanti di neraka nanti iblis mengatakan, apapun yang saya janjikan kepadamu itu tidak benar. Dan apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Sehingga iblis mengatakan, inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan saya takut. Ya. Setelah dia berbuat salah, iblis sempat-sempatnya dia ngomong, saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu nomor 2. Nomor 3, al-khalqu. Khalqu itu siapa? Itulah makhluk. Makhluk itu termasuk semuanya, Pak. Termasuk sejawat kita, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Maka hati-hati, Pak. Seorang teman bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Iblis bisa juga membawa kita masuk ke dalam neraka dengan janji-janjinya. Dia janjikan sesuatu tapi tidak bisa dia paksa. Maka kenapa yang paling dominan itu adalah nafsu, ya, karena nafsu itu penentu. Iblis setelah menggoda manusia, tergantung manusia itu sendiri. Mau enggak dia berbuat? Mau enggak dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat itu ad-dunia. Dunia itu apapun yang dia hadapi, Pak, termasuk harta, ada jabatan dan lain sebagainya. Jadi keempat-empat ini adalah musuh manusia. Makna musuh apa? Hati-hati sama empat-empat ini. Jangan gara-gara empat-empat ini kita sudah lupa terhadap visi misi kita ke depan. Perjalanan kita masih jauh, ya, perjalanan masih jauh. Jadi jangan kita lalai mempertimbang nafsu, lalai pertimbang tubuh dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita lupa visi misi kita ke depan.
Waktu mau meninggal dunia baru teringat visi misi. Ya Allah, kehidupan rupanya masih panjang lagi ya Allah. Ya, jadi tidak bisa beribadah lagi, Pak, tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Ini makna wadda. Jadi wadda itu ahabba wa tamanna. Jadi dari kelompok Yahudi dan Nasrani ini khusus untuk ahlul kitab saja. Maka hati-hati sama ahlul kitab. Hati-hati sama Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan berarti Yahudi menjanjikan sesuatu kita sudah terlena dengan sesuatu itu. Ini makna wadda kathirum min ahlil kitab. Jadi kebanyakan. Makna kebanyakan apa? Dominan. Arti dominan apa? Memang mereka semua seperti itu. Walaupun satu atau dua yang tidak. Ini makna wadda kathirum. Jadi artinya hati-hati dalam bergaul dengan mereka. Hati-hati bergaul dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab kenapa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Jadi mereka tidak membiarkan kamu begitu saja. Ketika seorang bergaul dengan Yahudi dan Nasrani, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti pola pikir mereka. Jadi mereka punya mindset, punya pola pikir. Kita itu supaya sama juga pola pikir seperti mereka. Pakai bancara, Pak. Ya, jadi apapun mau dilakukan. Maka musuh kita secara umum itu ada musuh zahir, ada musuh batin. Musuh zahir yang mana? Itulah harta, itu musuh zahir. Termasuk di situ harta menggoda kita, anak menggoda kita, jabatan juga menggoda kita, membuat kita itu lalai. Sehingga namanya aghwa yuhwi. Aghwa itu apa? Melalaikan. Sehingga ada dalam satu tafsir, ketika menafsirkan yudil setan itu menyesatkan. Ya, setan menyesatkan. Makna menyesatkan, dia sebenarnya tidak punya hak untuk bisa memaksa, tidak. Tetapi apa makna yudillu di situ adalah aghwa yuhwi. Makna aghwa yuhwi, memperdayai manusia dengan janji-janji. Ya. Tidak apa-apa nak korupsi, anak putih lejun, dia nak taubat, Pak. Kan banyak orang-orang ahli ibadah dulu dia berbuat dosa, buat saja kamu tidak apa-apa, Pak. Hidup itu masih panjang. Ini kan artinya apa? Janji-janji. Tapi setelah manusia berbuat dosa, tiba-tiba dia meninggal dunia. Taubat hana tempat, berbuat kebaikan tidak, apapun tidak. Yang kecelakaan, ya, kabih, Pak. Karena kesempatan ini terbatas cuma di dunia saja. Tidak ada kesempatan lain untuk beribadah. Kecuali itulah tiga hal, Pak. Sadaqatin jariyah, artinya apa? Zakat produktif, aw ilmin yuntafa'u bih, atau kita pernah mengajarkan seseorang, mengajarkan agama, mengajarkan Quran dan lain sebagainya. Awaladnya salihnya do'ulah, atau punya anak saleh yang terus berdoa kepada orang tuanya. Nyo yang pun bidan, Pak. Wakaf produktif pun tidak ada, ilmu bermanfaat pun tidak ada, anak yang saleh pun tidak ada. Yang lebih celaka nih, lebih celaka loh. Kalau meninggal dunia amal ibadah kita 20%, maka terus 20%, ya, Pak. Karena tidak ada tambahan lain. Kenapa? Sijil lil kutub kama bada'nakum awwala marrah. Jadi kita itu seperti kitab, ketika sudah meninggal kita langsung ditutup. Nanti kapan dibuka? Waktu di padang mahsyar dibuka kembali, Pak. Dibuka kembali. Jadi ketika ditutup tidak bisa macam-macam lagi. Dua malaikat tidak bisa menambah-nambah lagi. Ya Allah, ini ada tambahan sedikit, anjir deh kamu meninggal aja, nggak boleh lagi. Ya Allah, ini ada pengurangan, tidak bisa juga. Penambahan dan pengurangan itu berlaku ketika yaumul hisab nanti. Disitulah penambahan, disitulah pengurangan. Jadi tidak bisa malaikat, tidak bisa mengurangi, tidak bisa menambahkan, tidak bisa apa-apa. Jadi makanya nanti kalau seandainya ada dosa kita yang mau diampuni, nanti dihapus oleh Allah. Ini dosa ini sudah saya maafkan, ini sudah saya maafkan. Ya. Kemudian ada dalam catatan malaikat yang belum dicatat, ini harus dicatat. Kapan itu? Ketika nanti di padang mahsyar, ketika yaumul hisab. Ya. Maka yang dihisab itu cuma orang beriman saja. Kenapa orang beriman? Karena orang berimanlah yang patuh melakukan ibadah orang beriman. Dan masalahnya belum tentu mereka itu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Maka dihisab dulu, dihitung, ya, Mbak. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, munafik, nggak perlu dihitung. Mau dihitung apa? Mereka tidak melakukan sesuatu. Kita masuk ke dalam rumah makan, makan tidak apa-apa, tidak cuma duduk saja. Mau bayar apa? Nah, bayar tepu, makan tak dihisab. Kaji ditebik lagi gede. Baju hutan teputan, ya, Pak. Tidak ada dikira apa-apa. Tapi yang dikira siapa? Yang duduk dan makan. Ketika dia duduk dan makan, ini harus bayar semua ini. Ya, ini nggak perlu bayar karena sudah dibayar oleh bapak itu. Yang bayu mentep, ya, nampak air saja bayar. Maka begitulah ketika kita di padang mahsyar nanti. Ini tidak perlu begini,
ini amal ini ditolak, ini nggak saya terima, ya tinggal satu amal ibadah saja, Pak. Ya. Oh ini semua amal ibadahmu diterima, kecuali amal ini. Ya. Itu nanti hisab nanti di padang mahsyar. Maka setelah dihisab manusia ada dua. Yang pertama ada mukmin asid, mukmin yang bermaksiat. Inilah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Yang kedua mukmin muttaqin. Artinya apa? Orang mukmin yang muttaqin, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dia akan digiring waktu masuk ke dalam surga. Ya, kita lanjut. Ini maksud wadda katsirun. Artinya memang kebanyakan mereka itu seperti itu. Jadi artinya musuh manusia ada musuh zahir, ada musuh batin. Musuh zahir yang mana? Itulah yang nampak tadi, Pak. Yang nampak tadi. Artinya yang nampak bagaimana? Harta itu musuh. Ya, nampak. Harta, jabatan, teman dan lain sebagainya. Musuh batin yang mana? Itulah setan yang nggak bisa kita lihat. Dari mana kita tahu kalau setan sedang menggoda kita? Nah, itu kan hati kita. Ya. Hati kita memberitahukan kita. Kalau kita sedang berbuat maksiat, kita sedang berbuat kebaikan, maka hati memberitahukan. Maka dua-dua ini harus kita was-was. Jadi bukan dari setan saja kita was-was. Saya menjaga diri dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal setan yang nyata itu lebih dahsyat lagi. Ya seperti manusia-manusia yang mengiring kita masuk ke dalam neraka. Jadi makanya nanti seperti Yahudi dan Nasrani dan manusia-manusia yang lain itu namanya musuh zahir namanya. Musuh yang nampak. Ya. Sekarang kita lanjut. Apa yang mereka senangi? Apa yang mereka angan-angan cita-citakan Yahudi dan Nasrani ini, Pak? Ini Yahudi dan Nasrani itu sebagai sampel, ya, Pak. Ada sampel begini, bukan Yahudi dan Nasrani saja. Tetapi apa? Sangat dominan bagi Yahudi dan Nasrani. Maka jagalah hubungan bersama mereka. Mereka punya tujuan tertentu. Ya. Itu baik kita nyokata ibadah, kita sudah baca Quran, berbuat kebaikan. Tiba-tiba apa? Kita digiring oleh mereka untuk masuk ke dalam neraka, Pak. Digiring untuk masuk ke dalam neraka. Baik itu melalui zahir ataupun batin. Batin melalui syaitan tadi, Pak. Ya. Sekarang kita lanjut. Lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Ya, coba dilanjut lagi. Ini mengembalikan. Mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Ya, sudah. Jadi mereka itu ingin mengembalikan seseorang yang sudah beriman itu kepada kufur. Oh, bagaimana dengan orang yang sudah beriman, lahir dengan beriman? Dia ingin apa? Supaya kamu itu tajawazal had, keluar dari iman itu. Kamu keluar dari batasan. Keluar dari batasan ini sama ketika Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan Fir'aun laknatullah. Innahu tagha. Jadi tagha itu apa? Batinnya itu sebenarnya dia itu memang dekat denganku kata Allah. Dia dekat dengan, cuma sudah keluar jalur, sudah keluar jalur. Dia tahu kalau diri dia itu bukan Tuhan. Ini namanya tajawazal had. Ya, sama seperti orang mukmin. Dia lahir dalam keadaan mukmin, kemudian dia apakah mungkin dia tergelincir? Mungkin saja, kenapa tidak? Maka setan itu membuat dia terperdaya sehingga dia keluar dari jalurnya, Pak. Keluar dari jalur. Ketika keluar dari jalur, inilah konsep di dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti. Ketika seorang beriman, dia pertama salatnya tepat waktu, kemudian dia beribadah ada, semua ada, kemudian tiba-tiba keluar jalur. Ketika keluar jalur itu namanya maksiat namanya, Pak. Ya, itulah maksiat. Jadi kita selama ini baik-baik, kemudian keluar jalur itu maksiat namanya. Tajawazal had kalau istilahnya, Pak. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke jalur tadi, Pak. Kembali lagi ke jalur tadi. Jalan terus kita, nanti keluar jalur lagi, kembali lagi ke jalur tadi. Kalau kita keluar jalur, maka sampainya lama nanti. Kalau kita sudah keluar jalur, maka akan susah untuk beribadah. Kenapa? Jalurnya sudah berkelok-kelok. Supaya mudah apa? Kembali lagi ke jalurnya. Ya, kembali lagi ke jalurnya. Maka jalur ini itu namanya syariat, namanya syariat. Syariat itu di dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat asyari. Syari itu apa? Jalan yang lempang lurus seperti jalan tol. Artinya kalau kita lewat jalan tol kan cepat sekali sampai. Tapi kalau lewat jalan itu susah, kita makin susah. Lama-lama nak mau beribadah lagi. Ya. Artinya syariat sudah jelas, semua sudah jelas. Jalankan saja itu. Walaupun kita bayar, masuk tol bayar, masuk tol bayar. Tapi cepat sampai. Ya. Walaupun kita itu umatnya harus mengorbankan waktu, tidak apa-apa, lakukan saja. Yang jelas apa? Sampainya cepat nanti. Daripada ikilah ke trip dah terus, Mbak. Kalau dibandingkan sama saja nanti habis duit, habis ini, habis itu.
Inilah yang membuat manusia itu dia susah dan gundah ketika sudah keluar dari jalur. Ya. Ini namanya tajawazal had. Maka syaitan itu dia menggoda seorang dulu kafir, kemudian dia beriman, digoda supaya kembali ke kafir lagi. Satu. Yang kedua, menggoda orang beriman, mengajak orang beriman yang sudah satu jalur untuk keluar dari jalur. Jangan lewat tol lagi lah, ya, Pak. Mahal sekali tol itu. Kita keluar saja dari tol. Nanti kan lewat jalan-jalan kampung, hidupu jalan rusak, hidupu, Pak. Dia ikuti setan itu. Akhirnya apa? Oh, jalan rusak. Anakku pun kaget ini ke, anak kaget rupanya jalan, Pak. Sehingga sebenarnya sampainya 1 jam, ini sampai bisa 1 hari. Itu pun kalau dia sampai, kalau meninggal di tengah jalan, katutah ya. Dia sudah keluar jalur, Pak, katutah ya. Jadi makanya kita itu hati-hati terhadap ahwa, bukan godaan-godaan setan, bisikan setan. Dia menginginkan kita keluar dari jalur. Maka setan itu apa? 2 dia indikan, Pak. Orang yang sudah kafir, dia masuk Islam, dia menginginkan kembali lagi. Yang kedua, orang sudah berada dalam satu jalur, dia mau keluar dari jalur, Pak. Ya, ini maksud ayat ini, Pak. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia ingin mengembalikan seorang kepada kekafiran. Itu kalau yang model pertama. Model kedua, supaya seorang keluar dari jalur. Dan dia sibuk di jalur itu, Ya. Sudah, ini poin yang kedua nih, poin kedua. Sekarang poin yang ketiga. Hasadan. Nah, cuma ini saja. Jangan banyak-banyak sekali. Ya, coba dibaca. Hasad berarti itu. Ya. Ya, sudah. Setelah kamu beriman. Ya, hasad saja kita terima. Ya, karena dengki, ya, Pak. Jadi hasadan itu karena dengki. Dengki itu apa? Yang dengkinya itu, maka hati-hati dengan dengki, Pak. Kita dengki kepada tetangga kita, dengki kepada kolega kita, membuat kita bisa keluar dari jalur, Pak. Ya, bisa keluar dari jalur. Makanya kenapa Yahudi dan Nasrani, ya, Pak. Kenapa Yahudi dan Nasrani? Kenapa iblis lagi, Pak? Kenapa iblis lagi menggoda manusia? Karena dengki saja, Pak. Bahkan Adam lagi, ya. Kenapa keturunannya itu spesial sekali? Ya. Maka mereka ingin menggiring orang spesial ini masuk ke dalam neraka. Sekarang kita lihat hasad itu apa sebenarnya. Ya. Hasad itu wal hasadu kalakun nafsi. Kalakun nafsi, jiwa tidak tenang. Kita bisa menilai sendiri ini, kita hasad atau tidak sama orang lain. Kita dengki atau tidak. Kalakun nafsi min ru'yati nikmatin yusibuha insan. Seorang itu merasa kalak itu gundah ketika melihat nikmat orang lain. Nikmat kita itu dulu sebelum mereka Ammar bin Yasir sebelum masuk Islam, dia itu kan beribadah tidak apa-apa pun tidak karena kafirnya, Pak. Tapi setelah dia masuk Islam diberikan nikmat ketenangan jiwa, nikmat ini, nikmat itu. Mereka dengki sama itu saja, Pak, dengki. Itu namanya hasad. Mereka dengki kepada Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir. Itu saja mereka, Pak, dengki saja, Pak. Ya. Makanya hasad ini kalakun nafsi min ru'yati nikmatin yusibuha insan. Jadi yang dikatakan dengan hasad itu seorang susah melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Waktu itu nikmat katutah ya, Pak. Pekan gejuk yang, pekan luhana gejuk. Nyanya kamu lagi, Pak. Kemudian watamanna zawalan nikmah. Dia bercita-cita supaya nikmat itu hilang dari dia. Ya, hilang dari dia. Ini kalau dalam tafsir ini tidak begitu panjang lebar. Tetapi kalau ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian ada dalam kitab A'malul Qulub, ada dengki yang paling dahsyat lagi, Pak. Dengki paling dahsyat. Dengki paling dahsyat kalau ini tidak begitu Kalau dengki paling dahsyat, dia itu kalakon nafsi fi ru'yati nikmatin yusibuha insan. Wazawalu hampir sama seperti, cuma ada ditambah sedikit lagi. Dia itu susah melihat nikmat orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari dia. Si fulan diberikan jabatan, dia berdoa selalu, benejuli jabatan ke fulan, ya Allah, ya Mbak. Benejuli ke fulan. Susah dia, Pak, dapat ini. Ketika tetangganya dapat nikmat, susah dia, Pak. Ya Allah, kepekan juga ke fulan, benejuli ke fulan. Nah, ditambah satu lagi dalam kitab A'malul Qulub supaya nikmat itu berpindah ke dia. Nya lebih parah lama. Ya Allah, benejuli nikmat ke fulan lebih baik, kelur mentang ya Allah, nya kelur mentang ya, Pak.
engkau cabut saja nikmat si fulan, berikan kepada saya. Itu dengki paling tinggi dahsyat, paling dahsyat. Makanya kelompok Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau nikmat kenabian itu. Maka sebagian penafsir mengatakan ayat ini terkait dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Mereka dengki kepada Nabi Muhammad, kenapa tidak kepada kami saja? Dan mereka menginginkan itu nubuah Nabi Muhammad hilang dari beliau, dan Jibril langsung memberikan kepada keturunan Bani Israel. Karena semua nabi itu keturunan Bani Israel. Dari Nabi Nabi Yakub alaihissalam itu Bani Israel semuanya. Jadi setelah Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kemudian setelah itu semua Bani Israel. Dan tidak mungkin secara logika keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tidak mungkin. Kenapa? Karena setelah Nabi Ismail ada nabi lagi, kecuali terakhir baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna hasad ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui kita dengki atau tidak, lihatlah ini teori ini, ada nggak di dalam hati? Kalau ada berarti kita sudah dengki sama orang lain. Untuk lebih ini lagi, kita ketika ketemu sama si fulan, ada nggak medakdu hati? Kalau medakdu hati berarti kita dengki sama si fulan. Si fulan baru dipromosi jabatan. Ketika kita ketemu sama si fulan, perasaan lagi hana mangat, berarti kita dengki sama si fulan. Ya, dengki sama si fulan. Dan kita itu secara tidak sadar, kita menginginkan jabatan itu lari ke kita. Yang lebih ke jabatan di pelung-pelung. Itulah dengki, Pak. Itu dengki paling tinggi, Pak. Ya, itu dengki level paling tinggi. Supaya nikmat orang lain hilang dan nikmat itu bisa dia nikmati oleh dia sendiri. Ya. Kita lanjut. Hasadan min indi anfusihim. Itu dengki itu muncul dari diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Setelah kita lihat beberapa kitab-kitab tafsir itu, rupanya dengki itu bukan berasal dari kitab mereka. Maka kita jangan menyalahkan Taurat, jangan menyalahkan Injil. Ini dengki ini berasal dari diri mereka sendiri. Jadi bukan dari arahan kitab Taurat dan Injil, tidak. Ini sama seperti kita ribut-ribut satu sama lainnya, karu-karu, Pak. Itu karu-karu itu dari diri kita sendiri, bukan dari Al-Quran. Al-Quran hanya pernah laganya, Pak. Al-Quran tidak pernah, jangan kamu tuding orang lain begini. Bahkan Al-Quran mengajarkan bagaimana cara bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan Yahudi, dengan Nasrani, ada semua dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita apa? Idza stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada Yahudi, Nasrani, orang kafir, orang musyrik mengajak kalian itu untuk berdagang, berdaganglah bersama mereka. You berdagang, Pak. Ya, disuruh berdagang bersama mereka. Artinya muamalah, ya, diajarkan muamalah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna min indi anfusihim. Jadi bukan gara-gara Taurat, tidak, ya. Al-Quran kalau kita lihat ada orang mukmin dengki satu sama lainnya, bukan ajaran Al-Quran seperti itu. Ya sudah, sekarang kita lanjut. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya, coba dibaca. Ya, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Itu apa maksudnya? Dalam Taurat sudah jelas, di dalam Injil sudah jelas. Jadi masalah kenabian Nabi Muhammad ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Cuma Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Taurat tidak jelas menyebutkan di situ siapa nama nabi terakhir. Yang jelas Allah menyebutkan nanti ada nabi terakhir. Dalam Injil begitu, ada nabi terakhir. Dan mereka meyakini nabi terakhir itu pasti dari Bani Israel. Ya. Kenapa? Karena semua dari Bani Israel. Itu kalau kita lihat hampir 16 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul itu semua keturunan Bani Israel. Jadi kalau Nabi Adam bukan Bani Israel. Bani Israel itu dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Nah, dari situ Bani Israel terus. Nabi Ismail tidak, Nabi Muhammad tidak, Nabi Ibrahim juga tidak. Maka Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Ya, jangan salah paham. Ini makna mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya, sekarang kita lanjut. Fa'fu wasfahu. Ya. Coba dibaca. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Ya, ini pertanyaannya apakah kita maafkan begitu saja? Ini fa tafri namanya. Mana fa tafri? Fa'fu wasfahu. Akibat perbuatan mereka itu kepada kalian, kalian fa'fu, maafkanlah mereka. Apa maksudnya? Maka kita jangan salah paham nanti.
Yahudi kan macam-macam katanya, maafkan, kita maafkan dia. Ya, Pak. Ini ayat ini turun sebelum turun ayat berjihad, ya, Pak. Sebelum turun ayat berjihad. Maka ketika turun ayat berjihad, kalau kalian dizalimi oleh orang ini, dizalimi oleh Yahudi, dizalimi oleh orang kafir, maka lawanlah mereka. Ini ketika turun ayat jihad. Jadi bukan berarti ini ijil Yahudi pak ke iman tang pokok gayu li Allah fa'fu wasfahu. Maka dalam memahami ayat Al-Qur'an kita harus paham dulu sebab turunnya apa. Ini apa maksudnya? Apakah ayat ini sebelum turun ayat jihad atau tidak? Itu harus kita ketahui semuanya. Jadi jangan sepenggal-penggal Pak, penggalan-penggalan saja. Itu mendawang engkau cok penggalan ni fa'fu wasfahu. Hendaklah kalian memaafkan mereka. Itindas li Yahudi, maafkan mereka. Wasfahu, berlapang dadalah kalian. Ya, itu kan pemahaman yang keliru. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW kenapa berperang? Karena mereka itu dilawan ya Pak. Jadi ketika didakwah dilawan, maka mereka mempertahankan diri. Ya, itu berperang pada masa Rasulullah SAW. Itu makna fa'fu wasfahu. Jadi wasfahu itu berasal dari kalimat fa'fu itu kan kita berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, wa'fu anni. Apa beda ini, Pak? Apa beda yang pertama dengan terakhir? Kalau yang pertama itu Rabbighfirli, ampuni dosaku. Yang terakhir wa'fu anni, ampuni juga. Apa beda wa'fu anni dengan wa'firli? Wa'firli itu dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Lu jamun alun penggop nanyo nepampun dah calon ya Allah. Nak saya ulangi lagi ya Allah. Dulu saya korupsi, ampuni ya Allah. Itu wa'firli. Sedangkan wa'fu anni itu maknanya apa? Ya Allah, ketika saya berbuat dosa, jangan turunkan azab kepada saya ya Allah. Maafkan saya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tadi maafkan dosa saya yang dulu, Rabbighfirli, ampuni dosa saya ya Allah. Kemudian pada terakhirnya kita menyebutkan wa'fu anni, artinya apa? Ya Allah, jangan turunkan azab kepada saya karena saya tadi baru berbuat dosa. Saya minta maaf ya Allah. Nah, itu bedanya. Secara umum memang sama-sama minta maaf. Tetapi ketika menyebutkan wa'fu anni, itu terkait dengan azab yang diturunkan oleh Allah gara-gara dosa kita. Maka setiap dosa itu pasti ada sesuatu hal nanti, Pak. Apakah kita gundah? Maka kalau kita gundah dan lain sebagainya, berarti ada dosa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kita susah, berarti ada dosa yang kita lakukan sebelumnya. Mana dalilnya? Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Maka ini terjemahannya. Seorang itu akan diazab oleh Allah, azab yang tidak masuk akal, azaban nukra. Kenapa diazab? Karena ada fa. Itu fa namanya fa tafri namanya. Mana fa tafri di situ? Kenapa Allah mengazab seseorang? Karena dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi makanya setiap kita berbuat dosa atau apa saja, paling enggak habis salat kita istighfar saja. Karena kita tidak tahu dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Paling enggak habis salat sunat kita duduk sebentar saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma ajirni minan nar. Ya dah baca habis apa itu ajirni minan nar. Oh, pokoknya ajirni minan nar. Orang lain semua baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka kalau kita tidak memahami artinya, maka emosional itu tidak muncul. Enggak muncul emosional dari hati kita. Tapi kalau kita paham, ya Mak, itu bi mata ni awak tak percaya, Mak. Rabbighfirli, ini pemaahlu ni Allah. Zaman lun pegabino pemaahlu ni Allah, ya Mak. Emosional muncul. Tapi kalau tidak, biasa saja. Rabbighfirli warhamni wajburni, panjang tak doa. Wahani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bahkan hai baca panjang-panjang, baca pening-pening onda Rabbighfirli. Maka ada seorang ketika duduk di antara dua sujud cepat-cepat dia, Mak. Rabbighfirli. Allahu Akbar. Ya puai baca ni, Pak. Berarti kan tak tahu apa-apa. Apa yang dibacakan tak tahu. Paling enggak kita buatlah, kita duduklah sebentar, Pak. Ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga apa? Yang dibaca itu apa sebenarnya? Apakah cuma Rabbighfirli saja? Ya, Pak. Rabbighfirli warhamni, Allahu Akbar. Atau dia baca cepat-cepat, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, Allahu Akbar. Katanya apa yang baca? Oh, pokoknya kabeh. Kabeh baca apa nama? Ya, enggak ada emosional. Makanya kalau lebih coba kita salat sendiri. Ya, salat sendiri artinya bukan dalam salat fardu tidak. Kita salat sunnah sendiri. Kita lama-lamakan sambil duduk, ya, Pak. Kita lama-lama sambil sujud dengan memahami apa yang kita baca, maka emosional kita akan muncul. Ya, emosional akan muncul. Kita lanjut lagi sedikit lagi.
Ini makna fa'fu wasfahu. Ini ayat ini sebelum diturunkan ayat jihad, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan biarkan saja mereka, anak buku, biarin saja. Itu saya yang mengazab mereka nanti. Tidak ada masalah. Ya. Maka Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah susah mendakwah, susah berdakwah, Allah mengatakan dzarni wal mukadzibina wa man khalaqtu wahida. Ya Muhammad, betul tahron. Itu tinggalkan mereka itu untuk saya, tinggalkan untuk saya. Maknanya biar saya azab mereka. Wal mukadzibin, orang yang tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepadamu, tidak yakin kepadaku, itu untuk saya saja itu. Wa man khalaqtu wahida. Dan si Walid Al-Mughirah itu berurusan saya dia. Maka Walid Al-Mughirah diazab oleh Allah, azab yang tidak masuk akal, Pak. Hai kamu akal yang tak memang. Bagaimana azab tidak masuk akal? Dia orang paling kaya waktu itu. Dia orang paling sehat waktu itu. Dia paling banyak anak waktu itu. Dulu kalau paling banyak anak itu paling bahagia seorang. Kenapa bahagia? Karena banyak yang menolong dia. Banyak menolong dia. Anak Walid Al-Mughirah ada 10 orang. Semua menolong Walid Al-Mughirah. Tetapi ketika diazab oleh Allah. Jadi azabnya apa? Sa'uda itu begini. Makin lama seperti orang naik ke atas gunung. Makin sesak. Terus waktu itu. Karena sesak apa meninggal dunia. Itu azabnya Walid Al-Mughirah. Makanya dia sebenarnya pertama biasa-biasa saja. Hartanya hilang. Kagak ada harta, katutah ya Mbak. Katutah. Anak meninggal, katutah loh Mbak. Semua hilang. Kesehatan dia sudah mulai berkurang. Beliau diberikan umur oleh Allah 70 tahun. Walid Al-Mughirah. Kesehatan dia sudah berkurang. Lebih-lebih ketika beliau kakinya kena duri Mbak. Ya, kakinya kena duri. Ketika kena duri, maka beliau bengkak, kakinya bengkak. Sehingga lama-lama beliau itu setelah kakinya bengkak seperti stroke, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Harta sudah habis, kemudian anak meninggal, anak tinggal 3 lagi, Pak. Kemudian beliau stroke. Di situ disebutkan wa idza rafa'a yadahu sakata, kalau dia mengangkat tangannya maka tangannya akan jatuh. Ketika dia angkat kakinya akan jatuh ke bawah. Itulah stroke, Pak. Rupanya stroke sudah ada pada zaman dulu. Ya. Beda bekeji nonton stroke, Pak. Stroke itu saya pernah tanya, bukan stroke. Beliau mengatakan apa? Karena darah tinggi, Pak. Ya. Bukan darah tinggi, macam-macam ya, Pak. Darah tinggi itu macam-macam. Karena ada problem, masalah dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Walid Al-Mughirah. Darah tingginya naik, Pak. Ketika naik darah tinggi, bukan darah tinggi naik. Harta sudah habis, ya, Pak. Anak meninggal, beliau kena penyakit lagi. Akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan miskin, meninggal dalam keadaan penyakit, ya, Pak. Dalam keadaan penyakit. Ya. Ini namanya azaban nukra, azab yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Masa orang paling kaya jadi orang paling miskin? Masa orang paling sehat jadi orang seperti itu sengsara? Dia banyak anak, akhirnya anaknya tidak ada lagi. Tinggal 3 orang. Tapi 3 orang ini adalah anak-anak saleh, Pak. Mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Kita lanjut sedikit lagi. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Ya, sudah. Ini maksud mendatangkan perintah apa? Sekarang kita terjemahkan hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah mendatangkan perintahnya. Ya'ti itu diterjemahkan ya'zan, diizinkan. Sehingga diizinkan oleh Allah. Apa maksud diizinkan? Untuk berperang. Tapi jangan perang dulu sekarang, kamu sabar-sabar dulu. Ini termasuk untuk menguji orang-orang beriman, Pak. Ya, menguji orang beriman melalui orang kafir. Maka Rasulullah kan selalu berdoa kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ini kita harus doa juga seperti ini. Kenapa? Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau uji kami melalui orang kafir. Kayak kamu ya Allah. Menyonujo kamu melalui orang kafir. Kalau ingin engkau uji kami, ujilah langsung ya Allah, jangan melalui orang kafir. Bagaimana diuji melalui orang kafir? Perekonomian kita ambruk, diuji melalui orang kafir, macam-macam, Pak. Itu diuji melalui orang kafir. Maka Rasulullah tidak mau, Pak. Minta kepada, kalau bisa ya Allah, jangan uji kami melalui orang kafir. Baik nujo kamu melalui kafirnya, baik nujo langsung menteng ya Allah. Jangan melalui perantara orang kafir. Berarti apa? Allah sedang menghina mereka. Ya. Kayak tak kamu lah. Ya. Maka setiap hari Rasulullah berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Maka kan sekarang Palestina sedang diuji melalui Yahudi, melalui orang-orang kafir. Uji awaknya di Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah benci kepada Palestina, tidak.
Allah sedang menguji mereka sejauh mana keimanan mereka, tetapi melalui Yahudi ya Pak. Diuji melalui Yahudi. Dan kita terus berdoa, jangan uji kami ya Allah melalui orang-orang kafir. Baik ya Allah. Di kafe pengen kamu, peganya macam-macam kamu, baik ditindas kamu liurung kafe, baik ya Allah. Ya, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penutup ayatnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, coba dibaca. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa apa? Memberikan asap. Maha Kuasa apa? Menahan asap. Maha Kuasa apa? Walaupun si fulan membuat macam-macam, maka tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud qadir di situ. Sedangkan di dalam tafsir Baitawi apa kata beliau? La ahad yatajawaz. Nah, ada seorang yang bisa melebihi semua ketetapan Allah. Allah menetapkan si fulan seperti ini. Datang orang lain, Pak, kita harus buat begini, tidak bisa. Sebulan orang lain tidak bisa mendalimi orang lain kecuali dengan izin Allah. Si fulan tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Orang lain tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qadir, Pak. Jadi artinya apa? Istikmalu qudratihi. Kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin minta keselamatan, berdoalah kepada Allah. Kita ingin minta rezeki, berdoalah kepada Allah. Kita ingin bahagia dunia akhirat, mintalah kepada Allah. Ini baik jauhkan tolong saya gaji lo supaya bahagia dunia akhirat. Nah bahagia, Pak. Baik fikir gara-gara gaji bahagia, nah bahagia, Pak. Kebahagiaan itu di dalam hati, Pak. Bukan di material, tidak. Material itu kan hanya rezeki yang keempat itu, Pak. Material itu rezeki yang keempat. Jadi makanya rezeki itu kan kita ulang-ulang sedikit, Pak. Ini sebagai penutupnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan begini, nikmat itu empat. Kalau dari paling bawah apa? Nikmat harta, nikmat rezeki, itu paling bawah itu, Pak. Tidak ada yang tidak senang kepada jabatan, semua senang jabatan. Tidak ada yang tidak senang kepada harta, semua senang kepada harta. Tapi perlu diketahui nikmat itu nikmat keempatnya, Pak. Nikmat keempat. Kita naik ke nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Ya, Pak. Seorang kalau sudah masuk level ketiga, dia akan lupa nikmat keempat. Kayak kedua, Pak. Bagaimana lupa? Ketika dia sakit, dia tidak sehat, apapun mau dilakukan. Dia jual tanah, dia jual ini, jabatan-jabatan hanai permule, Pak. Kenapa? Dia sudah pada posisi yang ketiga, dia sakit. Maka ketika anaknya sakit, walaupun dia itu urung kerit, harta cukup jai, tapi waktu anak sakit gepublo mendung, Pak. Dia nggak butuh lagi kepada hartanya, gepublo mendung. Ya, kalau tidak percaya nanti, coba bapak dan ibu-ibu datang ke ICU. Ya, mana ICU apa? ICU. Saya bisa melihat kamu nggak bisa lihat saya. Dan buka kaca ada kalian umat sayang dan kuyanan, Pak. Sedangkan orang dalam nggak bisa melihat apa-apa. Anak dia tu yang dia nyukan surga neraka, Pak. Nyuk kibanjara nyumate jino, hanai ibadah temu neraka. Nyumate jino, naik ibadah dengan isi Allah bisa masuk dalam surga. Itu saja, Pak. Ya. Maka kita pergi ke ICU, Pak. Ya, ICU. Saya lihat kamu, Pak. Ketika sampai ke situ, coba tawari jabatan sama orang itu, coba tawari, Pak. Pak, ini ada jabatan, Pak. Jabatan strategis, Pak. Nyanggenyan kalau-kalaunya, Pak. Masuk selang ke dalam mulutnya, Pak. Dalam hidungnya, pakai kateter lah, Pak. Pakai kateter, pakai titi nih, Pak. Apa kata dia? Nih jabatan dia pupuk gini. Lu menapa habis haji tepuh haji, nak perlu saya jabatan itu. Nak perlu lagi dia, Pak. Kalau kita tanya, Bapak perlu apa? Saya perlu sembuh saya. Asal sudah sembuh, alhamdulillah. Ya, juga dia, gini. Pak, ini ada tender apa juga dia, Pak. Karena mati lu memang. Tidak ada perlu saya. Ya. Maka yang dia butuhkan apa? Kesehatan dia butuhkan, apa? Kesehatan. Bahkan dia mengatakan berapa tender? 1 miliar. Ada nggak bisa menyembuhkan saya 2 miliar saya kasih, Pak? Ya. Hanya perlelepeng, Pak. Duit tidak ada harga sama dia. Ini nikmat yang ketiga. Nikmat ketiga tidak berlaku apabila muncul nikmat yang kedua. Apa nikmat kedua? Nikmat hidup rupanya, Pak. Ya, nikmat hidup. Nikmat hidup maksudnya apa? Seorang itu asal dia sudah hidup di dunia ini, tidak kaya, tidak ini, tidak apa-apa, asal kau hidup, asal hidup. Tidak kaya, tidak sehat, asal dia masih hidup. Maka ketika dokter ingin mengamputasi dia, dokter mengatakan, ini harus potong tangan, harus potong ini, ada kompilasi apa, ada ini penyakit. Hana pupu nekoh laju, akai nekoh, jaro nekoh je. Lagi bola apa, menggule-gule yang Pak, jarotan, akitan, tidak apa-apa, asal saya masih bisa hidup. Ya, Pak. Ini nikmat hidup itu sangat berarti sama dia, Pak. Kepu peng menyamate, kepu harta menyamate, Pak. Untuk apa, Pak? Kesehatan tidak dia pikirkan lagi. Bah sakit-sakit, asal hidup. Paling tidak bisa beribadah. Ya, Pak. Maka kita tidak perlu heran. Kalau ada orang duduk di kursi roda, Pak, sudah dipotong kaki, masih bisa tersenyum. Pak.
Kenapa? Dia sudah mencapai nikmat yang kedua. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa beribadah kepada Allah. Nikmat inilah yang dicapai oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dagingnya sudah rontok daging, Pak. Rontok daging, Pak. Ya, Pak. Menyotanya gujo lagi Nabi Ayub sangka dari awal kufur pada Allah, Pak. Rontok semua, tapi Nabi Ayub tersenyum. Apa kata Nabi Ayub? Allah sayang sekali kepada saya. Allah memberikan kesempatan hidup kepada saya untuk bisa beribadah. Ya, ucapan Nabi Ayub alaihissalam. Artinya nikmat yang kedua sudah beliau dapat. Ya. Nikmat kedua itu tidak ada manfaat apabila ada nikmat yang pertama. Itu nikmat pertama. Apa nikmat yang pertama? Ketenangan jiwa di dunia dan di akhirat. Ya, ketenangan jiwa. Maka ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli. Fir'aun ketika dia mau tenggelam, dia ingin beli ketenangan jiwa, tidak bisa. Pak. Saya beriman. Dia pikir, Fir'aun itu berpikir, kalau dia mengucapkan kalimat saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, dia diberikan ketenangan jiwa, tapi tidak. Oh tidak. Hana mentemui roh yang pun, Pak. Kamu nggak dapat. Kenapa? Karena kamu sudah ingkar kepadaku, kamu syirik kepadaku, kamu sudah mengatakan dirimu Tuhan. Maka hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat itu pada hakikatnya yang paling tinggi itu adalah ketenangan jiwa, Pak. Tenang jiwa. Kepu nikmat pun, Pak. Untuk apa nikmat pertama? Harta banyak, semua banyak, tapi jiwanya tergoncang, Pak. Goncang. Maka urung pungo, Pak. Kalau kita lihat ininya, urung gaya, Pak. Tapi pungo, Pak. Untuk apa, Pak? Atau dia itu sehat, Pak. Dia itu sehat. Untuk apa sehat? Kalau tidak tenang jiwanya. Banyak orang sehat, orang hebat, tapi jiwanya susah, Pak, gundah. Ya, nih, Pak. Lagi urung motor mahal, Pak, sekian miliar. Nah sopir pribadi, nah penjaga lah, Pak. Cuma di kepala beliau tutah je kipan gaji pegawai tengok kipan dah bayu. Tutah ya, Pak. Padahal naik mobil mewah semua enak, dia duduk dikawal lagi. Ya, Pak. Dia susah, ya, Pak. Untuk apa kalau naik mobil tapi susah, Pak? Ini gaji pegawai bagaimana besok? Dia susah, Pak. Akhirnya gundah. Ya, Pak. Kemudian untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Kalau tidak tenang jiwa. Ya, Pak. Untuk apa hidup? Maka kalau kita lihat sekarang ada orang hidup masih susah deh, Pak. Kaki tidak ada, tangan tidak ada, tapi susah deh, Pak. Berarti nikmat kedua belum dia dapat. Yang kedua belum dia dapat. Ya. Kenapa? Karena ketenangan jiwa pun belum ada sama dia. Makanya orang tersebut seperti ini, nikmat ke satu nggak ada, kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat nggak ada. Susah yang ada sama dia, Pak. Dia nikmat susah, kesusahan yang ada sama dia. Ya. Harta tidak ada, sehat tidak, ya, Pak. Kemudian dia itu terpegah udip, mana udip, nggak mati. Ketenangan jiwa pun ada, itu orang paling sengsara seperti itu, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Nombor. Boleh datanya oleh ini. Menyuhana tapi dia baga-baga aja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi londoan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.